Selamat berjumpa di OAC Pembelajaran. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan kinerja oleh guru pada platform Merdeka Mengajar. Pada langkah pertama, kita coba buka Google ataupun search engine yang lain. Kita klik PMM, kemudian akan diantarkan ke beberapa pilihan. Nah, kita klik kemudian platform Merdeka Mengajar. Kemudian kita coba buka PMM dan masuk menggunakan akun belajar ID masing-masing. Kita klik seperti ini, maka akan kita beri pilihan beberapa akun email kita. Ya, kita masuk selaku guru. Kemudian kita coba di sini sudah muncul beberapa pilihan Bapak Ibu. Jadi di sini di platform Merdeka Mengajar ini ada bagian pengembangan diri, ada bagian mengajar, inspirasi dan sebagainya. Di bagian pengembangan diri ada salah satunya pengelolaan kinerja. Kalau kita klik ini, maka akan terlihat gambar seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada isi perencanaan kinerja yang harus kita isi pada bulan Januari ini mulai tanggal 1 sampai 31 Januari untuk guru, sedangkan untuk kepala sekolah itu mulai tanggal 15 Januari sampai 31 Januari. Kemudian kita lanjutkan dengan klik lanjutkan rencana kinerja. Kalau kita klik ini, maka akan terlihat seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada praktek pembelajarannya, ada pengembangan kompetensi, ada tugas tambahan, pelaku kerja sampai rangkuman. Inilah langkah-langkah kita yang harus kita isi. Ada 5 langkah ya Bapak Ibu. Nah, sebagai referensi kita, dari Kemendikbud juga sudah ada rapor pendidikan satuan pendidikan kita masing-masing yang warna biru ini. Kalau kita klik, maka kita akan diantarkan kepada hasil rapor yang kira-kira yang akan kita intervensi. Contohnya di sini ada tentang manajemen kelas, kemudian metode pembelajaran yang masih berwarna kuning. Maka ini pilih kira-kira di dalam semester ini mana yang akan kita intervensi dulu. Karena setahun itu ada 2 semester, kan ada 2 nanti yang harus kita intervensi setiap tahunnya per semesternya. Mungkin kita anggap adalah bagian manajemen kelas. Kita klik saya mengerti, maka kita coba di bagian manajemen kelas ada 2. Ada penerapan positif, ada tata nasional kelas, maka kita coba yang satu ini Bapak Ibu. Kalau udah kita coba seperti ini, maka akan terlihat dan sebagainya. Nah, kita klik bagian pengembangan kompetensi, maka akan diantarkan seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kita pilih tadi tentang manajemen kelas yang hubungannya pada pengembangan kompetensi dalam pembelajaran. Nah, di sini banyak pilihannya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa poin. Nah, kalau kita lihat poin totalnya nanti harus 32 poin yang di atas ini. Ini kalau kita hapus misalnya, kita nggak apakan lagi, maka akan terlihat seperti ini. Jadi di sini harus kita isi 32 poin yang harus kita laksanakan dalam 1 semester. Maka kita pilih rencana kerja kita atau RHK kita. Nah, kalau kita klik tanda kayak panah seperti kecil di sudut ini, maka akan terlihat nih pilihan-pilihan yang bisa kita jadikan pilihan kita dalam untuk merealisasikan tentang manajemen kelas tadi. Misalnya kita pilih adalah sebagai partisipan kegiatan seminar lokal dan sebagainya, 4 poin Bapak Ibu. Kemudian berapa kali kita mengikuti seminar dan sebagainya, kita coba misalnya 3 kegiatan, maka sudah ada 12 poin, maka masih ada sisa yang perlu dicari 20 poin lagi. Nah, boleh kita tambah lagi kegiatan yang lain, misalnya belajar menggunakan PMM, bisa juga Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Peserta coaching, kemudian penelaah dan sebagainya. Penelah perangkat, kemudian misalkan dipilih saja Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu ini bisa dilakukan dalam 1 semester ini. Misalnya kita pilih adalah meningkat kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktek baik yang diselenggarakan dalam komunitas belajar misalnya. Kita buat mungkin dalam Kombel itu nanti ada 4 kegiatan misalnya. Maka
masih ada kurang 4 poin. Maka boleh lagi kita tambah kegiatan lagi, yang mana lagi yang untuk 4 poin tadi misalnya. Atau peserta coaching. Coaching ini termasuk apa namanya, untuk supervisi oleh kepala sekolah dan sebagainya. Bisa kita ambil satu kegiatan saja sebagai supervisi dalam satu semester. Maka di sini akan terlihat sudah poinnya 32. Kalau Bapak Ibu masih ragu dengan poin-poin ini, maka akan ada sebagai referensi kita di bagian kanan ini untuk bagaimana poin itu dihitung. Nah, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada tabelnya juga. Misalnya rencana hasil kerja seperti ini, berapa poinnya, kemudian apa yang harus dilakukan, bukti pendukungnya apa. Nah, ini juga sebagai gambaran atau bantuan kepada Bapak Ibu guru dalam memilih mana yang akan kita jadikan panduan kita dalam mengisi kinerja ini Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, yang perlu kita lakukan. Nah, kalau sudah sesuai dengan 32 poin ini, maka kita lanjut kepada tugas tambahan. Baru bisa diisi tugas tambahan. Kalau Bapak Ibu takut hilang, maka bisa diklik ini sebagai simpan draft dan nanti masih bisa dirubah. Kita simpan draft misalnya begini ya. Nah, kemudian bisa kita lanjutkan ke perencanaan kinerja yang selanjutnya. Nah, misalnya sekarang kita langkah kita ulang dan sebagainya, boleh juga Bapak Ibu, kan ada tersimpan. Sekarang kita pergi ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini sebenarnya opsional, pilihan Bapak Ibu. Jadi boleh diisi juga boleh tidak kalau Bapak Ibu tidak punya tugas tambahan. Kalau ada, silakan saja diisi. Misalnya apakah guru piket, kemudian juga bisa juga selaku wakil atau wali kelas dan sebagainya. Nah, ini bisa ditambah dengan beberapa kegiatan lagi. Kalau memang sudah, kita sekarang lanjut baru ke perilaku kinerja. Kita klik perilaku kinerja. Kalau mau disimpan silakan. Nah, untuk perilaku kinerja ini pun ada 7 aspek yang dinilai Bapak Ibu. Ada yang orientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, sampai loyal, adaptif, yang terakhir kolaboratif. Dan ini pun ada indikator-indikator perilakunya untuk setiap aspek. Kalau selain dari Mempan RB itu istilahnya pegawai ASN ataupun pegawai yang lain yang motonya berakhlak, singkatan dari berorientasi layanan, akuntabel dan sebagainya ini. Ini kita tinggal pilih Bapak Ibu yang mana yang kita intervensi dan perilaku dan juga perwujudannya seperti apa. Nah, ini kita pilih semua Bapak Ibu. Jadi kalau sudah dipilih semua nanti baru nanti ke rangkuman. Maka pada rangkuman ini baru akan bisa kita lihat dari awal tadi. Dan ini pun bisa disimpan. Nah, kalau kita klik rangkuman, maka semua tadi dari pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kinerja akan terlihat seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau mau mengubah, silakan lagi klik di bagian ubah. Tapi kalau sudah Bapak Ibu anggap itu sudah selesai dan tidak perlu diubah, maka silakan lanjut ajukan. Nah, kalau sudah diklik lanjut ajukan, maka itu sudah terkirim ke akunnya kepala sekolah dan kita selaku guru bagian perencanaan sudah selesai tugas kita Bapak Ibu. Tinggal nanti kepala sekolah yang akan menilai ataupun mengubah apa-apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Kalau itu memang tidak sesuai ataupun menurut kepala sekolah itu belum cocok ataupun belum bisa dilakukan dalam 1 semester, itu bisa dilakukan perubahan oleh kepala sekolah. Ataupun nanti Bapak Ibu bisa saja berdiskusi dengan kepala sekolah kalau ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja selaku tutorial untuk cara mengisi perencanaan pengelolaan kinerja bagi ASN maupun juga sebagai honorer untuk kali ini dari OAC Pembelajaran.